Makanya di momen Persib yang lagi berkembang untuk menjadi klub yang punya nama besar di kancah Asia, City Football Group melihat potensi dan punya ketertarikan atas hal tersebut. Cuman yang gak kalah harus diperhatiin bahwa berbagai macam keuntungan tersebut tentu menyimpan risiko yang bisa aja terjadi. Kunci dari sebuah keberhasilan klub sepak bola bukan cuma karena pemainnya yang berkualitas, bukan cuma karena pelatihnya yang jenius, tapi yang paling penting dan mendasar dari semua itu adalah manajemen. Jadi manajemen ini emang kunci dari semuanya. Kalau manajemennya bagus, pasti klub tersebut bakal menghasilkan skuad yang terbaik untuk mendapatkan hasil yang baik juga. Nah, kaitannya sekarang ada rumor panas dari salah satu klub besar Beri Super League, yaitu Persib Bandung. Yang rumor ini merupakan berita yang gede dan serius banget, karena kalau sampai hal ini beneran terjadi, pastinya bisa merubah wajah Persib secara signifikan. Rumor apa itu? Itu adalah rumor tentang Persib Bandung yang sekarang dikabarkan sedang masuk radar City Football Group untuk nantinya mereka menanamkan modal atau investasi yang nilainya sangat besar. Nah, gue yakin kalian yang dengar berita ini pasti excited, pasti ngerasa senang. Cuman pasti sebagian dari kalian juga ada yang belum sepenuhnya paham tentang siapa City Football Group. Belum paham tentang apa dampak yang bakal kerasa buat Persib Bandung. Dan pasti kalian juga masih bertanya-tanya tentang kebenaran dari rumor ini gimana. Tapi tenang aja, karena di video ini gue mau ajak kalian buat kita bahas tentang rumor panas antara Persib Bandung dan City Football Group. Mulai dari apa dan siapa City Football Group, apa dampaknya buat Persib, apa risikonya, sampai gimana sebenarnya kebenaran dari rumor ini. Gua bahas ini tentu supaya bisa ngasih pengetahuan buat kita semua tentang langkah besar Persib jika memang hal ini bisa terwujud. Oke, kalau gitu, bareng gua Zidane Fatoni, langsung aja kita bahas biar gak gitu-gitu doang. Tahu sepak bola. Yang pertama kita kenalan dulu sama City Football Group. Jadi City Football Group atau yang biasa disingkat CFG, ini merupakan sebuah perusahaan induk yang bergerak di bidang kepemilikan dan pengelolaan klub sepak bola di seluruh dunia. CFG ini dimiliki oleh seorang pengusaha terkenal dunia sekaligus keluarga kerajaan Abu Dhabi yang bernama Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan. Harusnya sih kalian udah gak asing lagi dengan wajah orang ini. Nah, fokus dari CFG itu luas. Mereka bukan cuma mementingkan hasil akhir di lapangan, tapi mereka juga fokus pada pengembangan pemain muda, pembangunan infrastruktur yang modern, penggunaan teknologi terkini, hingga pengelolaan klub yang baik dan efektif. Jadi CFG emang benar-benar berorientasi untuk menciptakan kultur sepak bola yang sehat dan modern. Bahkan sekarang CFG punya jaringan yang sangat luas karena mereka udah menaungi 12 klub sepak bola besar yang tersebar di 3 benua, yaitu Eropa, Amerika, hingga Asia. Contoh paling nyata yang kita kenal sekarang tentunya adalah Manchester City, yang kita juga tahu bagaimana suksesnya mereka sebagai salah satu produk dari City Football Group. Dan pengaruh City Football Group terhadap klub naungannya bukan cuma sukses di Manchester City, Pak, tapi hampir semuanya bisa dibilang sukses. Mulai dari Melbourne City FC, klub Liga Australia yang tadinya bernama Melbourne Heart, kemudian diakuisisi CFG pada tahun 2014 yang dampaknya kerasa signifikan banget karena semenjak diakuisisi, Melbourne City punya peningkatan yang signifikan dari segi infrastruktur latihan yang berstandar internasional. Pola manajemennya diatur ulang agar menjadi lebih efisien, profesional, dan transparan. Bahkan prestasinya kelihatan jelas meningkat signifikan. Karena yang tadinya mereka cuma klub papan tengah ke bawah, tapi sejak tahun 2014, Melbourne City langsung berubah jadi klub papan atas. Yang puncaknya pada tahun 2020 sampai 2023, mereka mampu juara Liga Australia sebanyak 3 kali berturut-turut. Terus ada lagi Girona, yang tadinya mereka cuma klub Liga 2 Spanyol, Segunda Division, tapi sejak diakuisisi CFG, prestasi mereka meningkat drastis dengan promosi ke La Liga. Yang bahkan di awal promosinya mereka bisa bersaing dengan Barcelona dan Real Madrid di papan atas sampai bisa langsung dapat kuota Liga Champions. Terus ada lagi, klub asal Brasil bernama Bahia, yang mereka bisa langsung menjadi klub yang lebih kompetitif dari segi finansial, karena hanya dalam setahun diakuisisi, mereka bisa langsung menarik banyak sponsor global. Artinya yang kita lihat di sini, bahwa peran dari CFG terhadap klub naungannya benar-benar seberpengaruh itu. Mereka sangat serius dan sangat kompeten dalam pengelolaan manajemen klub, sehingga klub-klub naungannya bisa mencatat prestasi dan perkembangan yang sangat signifikan. Nah, sekarang posisinya CFG emang belum punya klub naungan di daerah Asia Tenggara, dan mereka tahu ternyata di Asia Tenggara ada klub sukses kayak Buriram United dari Thailand, ada juga Johor Darul Takzim dari Malaysia, yang mereka melihat potensi bahwa sebenarnya sepak bola Asia Tenggara ini sangat menjanjikan.
punya potensi besar untuk bisa berprestasi, passion-nya terhadap sepak bola juga tinggi. Itu yang sekarang mereka coba pengen masuk supaya bisa memperluas jaringannya di daerah potensial ini. Dan mereka melihat potensi besar itu di Persib Bandung. Sekarang Persib emang belum sehebat Buriram dan Johor, tapi Persib sekarang visinya sangat menjanjikan untuk maju ke arah sana. Dan yang CFG highlight dari Persib itu sebenarnya ada 3. Profesionalitas dari manajemen, stabilitas finansial klub, dan basis fans yang luar biasa besar. Makanya di momen Persib yang lagi berkembang untuk menjadi klub yang punya nama besar di kancah Asia, City Football Group melihat potensi dan punya ketertarikan atas hal tersebut. Nah, rumornya perwakilan dari Persib dan City Football Group udah sempat ketemu langsung di Bangkok pada bulan Oktober kemarin. Katanya pas momen Persib lagi main lawan Bangkok United. Cuman, ini nih yang perlu jadi perhatian, bahwa rumor ini belum ada konfirmasi dari sumber yang jelas terkait kebenarannya. Jadi sebenarnya ya Pak, oke ada rumor kayak gini, beritanya bagus, tapi kita semua jangan menaruh harapan berlebih bahwa hal ini bakalan terjadi. Karena pada dasarnya rumor is still rumor, bisa aja terjadi, tapi bisa juga gak bakal terjadi. Cuman kalau nantinya rumor ini misal beneran terjadi, jelas dampaknya bakalan banyak banget buat Persib. Emang apa aja dampaknya? Mulai dari yang pertama, peningkatan pengelolaan klub. Nah, ini emang jadi dampak utama yang pasti bakalan kerasa. Karena sistem pengelolaan klub Persib Bandung nantinya pasti bakalan berkiblat ke City Football Group. Kayak penataan manajemen yang lebih efisien, profesional, dan transparan. Terus peningkatan berbagai macam fasilitas, baik itu fasilitas yang ada di stadion, lapangan latihan, bahkan fasilitas pribadi untuk para pemain pun pasti akan ada peningkatan. Karena yang jadi fokus utama dari CFG adalah di manajemen dulu, sebelum nantinya mereka membenahi hal-hal yang lainnya. Kemudian dampak yang kedua adalah fokus pembinaan usia muda. Sekarang, Persib kan emang udah punya akademi. Bahkan banyak jebolan akademi Persib yang sekarang bisa sukses di Persib maupun di tim lain kan. Nah, tapi nanti orientasinya bakalan jauh beda. Tentu dari segi fasilitas sampai sistem, bakalan diatur sedemikian rupa supaya bisa menjadi akademi sepak bola yang lebih modern. Dan dari segi tujuan, fokus mereka pasti bukan lagi cuma soal bisa bersaing di level lokal, tapi juga harapannya bisa bersaing di level internasional. Kayak sekarang CFG punya Mumbai City dan Lommel SK, yang akademinya difokuskan untuk menjadi laboratorium para pemain muda bertalenta, untuk nantinya mereka bisa bersaing di sepak bola level tinggi. Nah, bukan gak mungkin, akademi Persib ini berpotensi bisa ditingkatkan untuk menjadi pusat pengembangan talenta di Asia Tenggara. Para pemain mudanya bisa mendapatkan metode latihan dan fasilitas yang sama baiknya kayak pemain muda di Inggris atau di Spanyol, bahkan bisa punya potensi besar terkait pertukaran pemain antar sesama klub naungan CFG. Sehingga efeknya bakalan lebih banyak talenta muda yang nantinya bisa bersaing di level internasional dan menjadi masa depan yang baik untuk timnas Indonesia. Terus yang ketiga, dari segi teknologi. Jelas Persib bakalan punya sport teknologi dan data science yang jauh lebih baik. Misalnya teknologi penunjang untuk latihan, sistem video analitik yang lebih modern, bahkan teknologi untuk membantu menentukan strategi dan taktik pelatih. Yang tentu teknologi ini tujuannya bukan cuma untuk meningkatkan performa, tapi juga bisa mengelola kesehatan pemain dengan baik, mencegah cedera, sampai memaksimalkan potensi pemain sehingga standar latihan dan performa para pemain bisa naik ke level yang lebih tinggi. Dan yang keempat, yang gak kalah penting, adalah terkait stabilitas finansial. Kita juga tahu gimana berlimpahnya finansial mereka. Bisa kita lihat di setiap tim yang mereka kelola, apalagi Manchester City. Seolah mereka ngeluarin duit itu udah nggak terlalu mikirin isi dompet, karena emang finansial mereka yang sangat kuat. Dan dengan jaringan CFG ini, jelas memungkinkan Persib untuk bisa mendapatkan akses yang lebih luas terkait sponsor global, terus aparel besar, produk teknologi, sampai mitra bisnis internasional, sehingga kedepannya stabilitas keuangan Persib bakalan jauh lebih kuat dan gak cuma bergantung sama pendapatan tiket ataupun penjualan dari merchandise. Jadi itu Pak, dampaknya emang full positif banget buat Persib Bandung. Cuman yang gak kalah harus diperhatiin bahwa berbagai macam keuntungan tersebut tentu menyimpan risiko yang bisa aja terjadi. Kayak misal, bisa aja orientasi Persib nanti bakalan full 100% bisnis. Kalian jangan kaget misal nantinya bakalan lebih banyak monetisasi atau komersialisasi yang target utamanya adalah para fans, khususnya bobotoh. Karena mau gimana pun, itu jadi fakta yang gak akan terbantahkan. Kemungkinan besar pasti bakalan terjadi. Dan para fans tentu harus siap-siap untuk menghadapi kultur tersebut. Terus yang paling gua takutkan sebenarnya ada kekhawatiran jika aspek historis dan budaya yang sekarang sangat kental di tubuh Persib itu perlahan bakal hilang gara-gara transformasi masif Persib ke arah yang lebih modern. Walaupun Persib nantinya bakalan lebih besar, bakalan jauh lebih baik sebagai klub profesional yang modern, tapi aspek historis dan budaya yang itu justru jadi keunikan yang harusnya dijaga, gak menutup kemungkinan bahwa aspek tersebut perlahan bakalan gak dominan, pudar, atau bahkan hilang.
Nah itu dia, pembahasan terkait ketertarikan City Football Group untuk bekerja sama dengan Persib Bandung. Dampak positifnya jelas banyak, tapi tentu ada beberapa risiko yang harus tetap diperhatikan supaya hal itu gak mengganggu dan gak mengurangi esensi Persib Bandung sebagai klub yang kita kenal sekarang. Dan penjelasan tadi cuma sebagai gambaran, karena pada akhirnya perubahan yang terjadi tentu disesuaikan juga dengan seberapa persen kepemilikan City Football Group untuk Persib Bandung nantinya. Tapi sekali lagi, ini baru rumor. Kalau menurut kalian gimana? Apakah kerjasama ini bisa terjadi dan ideal buat Persib Bandung? Yuk kita diskusi di kolom komentar. Gua rasa cukup sekian untuk video kali ini. Like dan subscribe-nya jangan lupa. Terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya. See ya!